anugerah mungkin ya dari Allah karena sangat membantu ekonomi keluarga saya Bapak Ibu. Karena di sini benar saya single parent dengan 4 orang anak dan 1 orang tua yang udah tidak bisa bekerja dan itu harus saya nafkahi juga. Di sini kalau saya sakit mungkin panci aku udah nggak ada isinya Bapak Ibu. Tapi di MJA alhamdulillah walaupun mungkin saya sakit sekarang bonusnya tetap masuk Bapak Ibu. Alhamdulillah. Jadi di MJA ini sangat membantu saya Bapak Ibu. Yang tadinya saya harus bekerja gaji cuma 1 bulan sekali dan itu belum pasti karena saya di multi level Bapak Ibu dulu. Kalau di multi level yaitu kerja harus closingin ya Bapak Ibu. Kalau bawahan kita nggak closing saya nggak dapat hasil. Dan alhamdulillah di MJA ini saya tidak harus kesana kesini mulang olahraga kesana kesini. Saya dapat bonus hampir per hari Bapak Ibu. Di multi level saya 1 tahun setengah cuma dapat 20 juta dan alhamdulillah di MJA cuma dalam kurun waktu 1 bulan bisa saya dapatkan 20 juta. Yuk Bapak Ibu semuanya jangan pernah ragu untuk gabung di MJA. Kita dapat sehatnya, dapat peluang usahanya dan sangat membantu ekonomi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sekali lagi saya sangat terima kasih kepada Bapak dan Ibu, hari ini sangat luar biasa. Dan sedang masih suasana lebaran ya, tapi masih sempat ke gedungnya. Dan sebelum saya melanjutkan, saya kasih tahu nama saya dulu. Udah tahu ya? Nama saya Akmali, tempat tinggal di Jalan Perwakilan nomor 6 Kota Bumi Kota, tempatnya di sampai sore hari. Alhamdulillah saya selama 30 tahun ya selalu membantu orang, ya namanya bengkel orang ya pasti membantu orang. Tapi alhamdulillah sampai hari ini saya masih buka praktek. Tapi hari ini saya istimewakan di MJA. Kenapa? Sebelum saya bergabungnya, yang saya memang hari-hari saya penuhi waktu di meja praktek. 6 bulan yang silam, kebetulan ada Bapak Ahmad Robani datang ke rumah hanya mengajak ada informasi. Ya seperti Bapak ini, bukan ngajak gabung, ngajak ada informasi. Kebetulan saya duduk di paling pojok, tempatnya di Ibu yang ini. Nah, itu saya pastikan nanti pasti gabung. Kenapa? Yang duduk situ biasa itu 1 miliar harga kursinya. Saya selalu didukung oleh Bapak Robani, Bapak Santori, Bapak Bib, dan satu lagi istimewa. Itu istri saya. Coba bangun. Ya, tepuk tangan dulu kepada beliau ini. Ini sangat antusias karena juga hari ini saya membawa kakak saya. Beliau termasuk dikatakan aktif, masih aktif tapi baru pensiun. Beliau adalah AKBP Hadi Sutomo. Tepuk tangan sekali lagi kepada Bapak Hadi. Nah, dan beliau juga hari ini membawa ketuanya lagi, ketua KBP Polri. Beliau adalah namanya Bapak Saiful Wahid. Beliau tepuk tangan. Oke, semangat semua ya. Pokoknya yang hadir di sini saya minta tadi sudah melewati sesi pertama, sesi kedua ini kesaksian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dedi Iskandar, tempat tinggal saya di Sukadame, Natar, Lampung Selatan. Di sini saya dulu sama ya, diundang dan duduk seperti ibu dan bapak. 2 tahun yang lalu ada seorang PNS atau seorang bidan yang memperkenalkan saya, mengajak saya ke tempat ini, dan dulu beliau didampingi oleh
Alhamdulillah Pak, saya diperkenalkan dengan bisnis ini. Alhamdulillah, yang tadinya saya tuh hanya seorang OB ataupun usaha serabutan, dan jangankan kata orang itu bermimpi punya mobil, tapi alhamdulillah 2 tahun yang lalu mungkin saya bukan siapa-siapa, tapi alhamdulillah sekarang mempunyai 3 unit kendaraan. Oke, terima kasih guru besar saya, kakak saya, saudara saya, Bapak Juhairi MSA. Mohon hapus dulu buat beliau, Bapak Ibu. Izin kenalkan diri, nama saya betul Santori, alamat tempat tinggal di Jalan Mangkualam, RT 14 LK 5, Kelurahan Kota Alam, Kecamatan Kota Bumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara. Betul kata Pak Juhairi, saya adalah RT beliau. Dari 4 tahun yang lalu jadi RT, alhamdulillah gaji 500.000 nggak naik-naik, dibayarnya 3 bulan sekali. Tapi sok kaya Bapak Ibu, itu saya. Pak Juhairi datang ke tempat saya hari Sabtu jam 2 sore, ngajak saya hari Minggu jalan ke sini. Ya orang Lampung itu biasanya mayoritas penuh gelasnya, merasa diri paling hebat. Orang Lampung mayoritas, tapi khusus diri saya. Saya katakan pada waktu itu sama Pak Juhairi, Bang, saya nggak ada skill di situ, itu usaha Abang. Saya sudah biasa main proyek dengan Dinas PU Kabupaten Lampung Utara. Modal bisnis saya ratusan juta Bang. Mohon maaf kalau modal 45 juta bisa rampung kaya Bang. Mohon maaf, saya bilang nggak mungkin. Ya sudah, ada yang makan begini. Tapi beliau menyerah. Minggu besoknya datang lagi. Saya diajak. Terakhirnya sampai ngomong, kalau kamu nggak mau jalan sama saya besok deh, tolong hapus nomor handphone saya dari HP kamu. Gak usah kita komunikasi lagi. Wah ini serius nih. Jalan saya Pak. Dengan ego yang penuh saya jalan. Duduk di sini saya. Teman ibu ini di pojok ini. Enak ibu ini duduknya sopan. Kalau saya nggak sopan duduknya dulu. Karena memang penuh, gelasnya penuh. Ego, sombong. Padahal nggak punya duit. Nggak punya duit saya. Saya cermati. Saya turunkan ego saya sedikit. Ini peluang sangat luar biasa. Tapi betul apa enggak? Keluar dari presentasi selesai, ada orang yang ngisi ini nanti selesai ini. Saya datangin ke kantornya situ, saya temuin. Pak, betul nggak itu duitnya? Kalau duitnya betul bisa masuk rekening, saya mau ikut Pak. Jawabnya simpel. Pak Santori sudah berapa tahun kerja cari duit? Ya saya bilang 20 tahunan mungkin ada Pak. Cari duit terus. Ya, banyak nggak duitnya sekarang? Enggak. Ya karena Bapak yang cari. Gabung di MJ Pak, saya pastikan 1 tahun, 2 tahun Bapak yang bisa duit. Kata saya. Alhamdulillah Bapak Ibu. Alhamdulillah. 8 bulan saya sungguh-sungguh mengerjakan MJ ini. Belajar terus, didampingi terus dengan beliau. 1 unit mobil Calya baru dari dealer saya keluarkan. Yes, saya beli. 8 bulan Bapak Ibu. Padahal jadi orang udah puluhan tahun, modalnya ratusan juta, nggak juga bisa bikin kaya. Dan hari ini, alhamdulillah saya bisa menciptakan orang-orang yang punya penghasilan puluhan juta di bawah saya. Termasuk ini Pak Mali, beserta istri, 2 minggu ini saja 30 juta mereka berdua dapat hasil. Jadi alhamdulillahnya kita ketemu usaha yang bisa membantu orang lain. Nanti tolong dicermati, pahami, insya Allah itu akan menjadi gerbang pembuka supaya kita bisa memperbaiki ekonomi kita. Demikian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak KBP, Bapak KBP Hadiah. Di sini banyak orang-orang yang usianya jauh lebih tua daripada saya. Alhamdulillah saya berdiri di sini diberi kesempatan oleh beliau, dan sedikit saya mau bercerita. Sebelumnya perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Didi Irawan. Saya guru saya di Candi Mas, tepatnya
bertumpuk saya di depan pertigaan. Waktu itu, alhamdulillah waktu itu saya jadikan pengalaman. Tahun 2022 saya nganggur. Allah titipkan sedikit ilmu buat kepada saya. Jadi dengan kebingungan saya nganggur itu, saya bingung mau ngapain. Alhamdulillah saya coba untuk bermanfaat buat tetangga sekitar. Saya coba ngajar ngaji, bukan ngajar ngaji, belajar ngaji bareng anak-anak. Setiap sore saya ngajar ngaji. Dan selama berbulan-bulan saya nggak punya penghasilan karena saya nggak minta bayaran di situ. Yang penting isi kekosongan saya. Tapi di samping itu kebutuhan juga, anak saya dua-duanya nyusu. Tiap hari harus minum susu. Jadi setiap hampir seminggu sekali saya selalu hutang sama adik saya. Dan istri saya pun kalau makan itu pasti hutang di warung. Ya, di sini ada tetangga saya. Mungkin tetangga saya nggak tahu kehidupan saya. Yang orang tahu itu, tapi orang nggak tahu saya nggak punya penghasilan. Sudah sampai jalan saja. Saya yakin Allah suatu hari nanti kasih rezeki, itu saja. Yang penting niat saya tulus saja. Tiap hari ngajar ngaji sampai pada akhirnya utang saya di warung itu ada sekitar 4 juta. Nah, istri saya ngomong sama saya, ya ini harus bayar karena orang mau belanja lagi modalnya nggak ada. Saya punya harta satu yang saya anggap berharga waktu itu motor sama handphone, tapi kalau jual handphone juga nggak cukup. Dan handphone itu selalu saya gadaikan ke pegadaian supaya anak saya bisa nyusu waktu itu. Alhamdulillah, singkat cerita, saya diundang sama beliau waktu itu tahun 2023 kurang lebihnya. Dan saya sedih sampai hari ini. Saya diundang pertama kali ke sini, handphone saya hilang. Kenang-kenangan saya biasa saya gadaikan untuk minum susu untuk anak saya nyusu. Sampai pada akhirnya saya cerita sama istri. Alhamdulillah, singkat cerita istri saya bilang, kalau saya ini cuma makmum aja, kamu imam saya. Selama itu halal, berkah, insya Allah, tidak melanggar hukum agama, hukum pemerintah, tidak apa-apa dicoba. Kalau ini jalan dari Allah untuk perubahan hidup kita ke depan. Kalau kayak gini terus, kita nggak berubah-ubah, hidup kita susah terus. Itu kata istri saya. Alhamdulillah, istri saya mendukung. Dan alhamdulillah, singkat cerita, semuanya atas izin dan pertolongan Allah, Bapak Ibu. Saya merasakan hari ini, kalau dulu anak saya itu mau jajan aja saya marah-marah. Saya nggak punya duit. Kalau anak saya ke warung, dia pasti ngutang. Saya pinjam, saya pasti ngutang sama tetangga di warung. Alhamdulillah di warung saya dipercaya sama orang. Tapi saya coba ini usaha sekitar 2023. Saya jalankan, saya tekuni terus, saya kerjakan terus, berdoa, berikhtiar terus, saya jalankan. Alhamdulillah perubahan ekonomi sekarang sudah mulai. Kalau kaya belum, Bapak Ibu, kalau kaya belum, tapi alhamdulillah sedikit banyak. Kalau tadinya punya hutang di warung sedikit banyak, sekarang sudah tidak ada hutang lagi di warung. Alhamdulillah. Tadinya saya suka merepotin adik saya di Sulawesi, suaminya tentara. Saya selalu telepon, pinjam uang, kirimin saya duit 500, kirimin duit saya 500. Kata adik saya, malu nggak kalau minjem duit terus sama suami saya? Di situ saya pikir, cari usaha apa, cari kerja apa. Alhamdulillah, sekarang sedikit banyak, kembali lagi biarpun belum kaya, sekarang sedikit banyak. Alhamdulillah, kalau tadinya minta bantuan adik terus, sekarang alhamdulillah sedikit banyak bisa bantu keluarga. Jelek mobilnya Xenia, tapi alhamdulillah dengan wasilah mobil itu bisa. Kata istri saya, ya ada rezeki kita lihat rumah aja. Rumah kita kalau hujan kan bocor. Saya bilang kalau duitnya kita anuin rumah, nanti ke seminar kita bingung, nggak ada kendaraan. Masa yang mau nebeng Pak Juleri terus? Dan saya lihat kan dalam hati Bapak Ibu, kendaraan yang saya pakai itu saya jadikan jihad fisabilillah untuk bantu orang supaya bisa dapat. Terlepas orang itu nanti seperti apa, saya lillahi ta'ala, saya yakin. Itu saja. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya minta maaf kalau ada tutur kata saya kurang berkenan. Kepada Allah saya minta ampun. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu, kesaksian atau keterangan dari beliau-beliau, Bapak Ibu percaya, alhamdulillah, saya itulah keadaan mereka. Oke, terima kasih atas waktunya Bapak Ibu semua. Silakan kembali. Tepuk tangan buat beliau.